Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Papa berharap kalian semua tetap sehat, baik-baik. Apalagi sudah 2 minggu ya, kita PTM, masuk sekolah semuanya. Gimana PTM-nya? Seru kan? Ya, kita ketemu teman-teman, bisa main, walaupun masih terbatas. Walaupun harus pakai masker, tidak boleh peluk-pelukan, makan juga kita harus sendiri-sendiri, tidak boleh berbagi dan lain sebagainya. Kita bisa ketemu guru-guru semuanya, menarik bukan? Sudah seru ya? Mudah-mudahan setelah ini tetap keadaan kita sehat, tidak ada virus lagi dan kita bisa PTM semuanya lagi ngumpul dan kita kembali normal. Walaupun masih dalam keadaan yang new normal, masih harus pakai masker, masih harus cuci tangan, tapi tetap kita bisa sehat, kita tetap baik dan menikmati sekolah kita. Oke? Ya, Bapak perkenalkan dulu ya. Nama Bapak adalah Hari Andreas, Pak Hari gitu ya. Dan hari ini Bapak yang akan pimpin ibadah kita di SD 1 ini. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan bersama untuk ibadah kita hari ini. Kasih Yesus sungguh indah, oh indah. Mari kita memuji Tuhan. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan memberkati kami dan kami bisa sekolah di sepanjang minggu ini dengan sehat, dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dan berkatilah firman Tuhan yang akan kami renungkan, supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan kami melakukannya. Berkati Bapak Ibu Guru juga yang mendampingi kami, Tuhan yang akan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Justinus ya, mengenai siapakah Tuhan Yesus itu. Kita sudah tahu ya, siapa Tuhan Yesus itu. Lalu minggu lalu, Pak Justinus juga sudah bercerita mengenai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dia hadir ke dunia ini, waktu dia hidup di dunia ini, dan waktu dia sampai lahir, sampai dia disalibkan, mati, lalu bangkit, lalu naik ke surga, dan seterusnya. Nah, minggu ini kita akan belajar apa? Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, pernah nggak kita merasa takut? Ayo, siapa yang pernah rasa takut? Kalau sendirian, atau misalkan gini, kalau malam-malam kita harus ke kamar mandi, ke toilet gitu ya, sendirian. Ada yang takut? Aduh, nggak berani lah Pak kalau sendirian. Nah, kadang-kadang kan kita rasa takut kan? Atau kalau kita jalan sendiri gitu, di lorong begini, lorong sekolah kayak gitu, ada masanya kita rasa, kok takut ya kalau sendirian? Kalau kita takut seperti itu, maka apa yang paling kita harapkan? Apa yang kita mau? Tentu kita berharap ada orang yang menemani kita, bukan? Ketika kita takut, kita pingin ada orang yang menemani kita, syukur-syukur bisa bersama-sama dengan kita. Nah, anak-anak sekalian, murid-murid Tuhan Yesus juga ternyata pernah mengalami hal yang demikian. Mereka pernah mengalami apa yang disebut dengan takut. Firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 19 mengatakan begini, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Wah, murid-murid takut kepada orang-orang yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Karena mereka pikir, aduh jangan-jangan mereka orang yang sudah menyalibkan Yesus akan menangkap kita juga. Nanti kita ditangkap, kita disiksa, lalu kita dihukum. Makanya semua murid-murid ketakutan. Sampai-sampai mereka bersembunyi di satu tempat dengan semua pintu terkunci supaya orang tidak tahu mereka ada di dalam, supaya orang tidak lihat mereka ada di situ, supaya orang tidak tangkap mereka, nanti siksa, masuki penjara, dihukum dan seterusnya. Tetapi adik-adik sekalian, ya anak-anak sekalian, apa yang terjadi kemudian? Ayat ini mengatakan, Yohanes 20 ayat 19 bagian B-nya mengatakan, pada waktu itu, pada waktu mereka ketakutan, pada waktu mereka sembunyi, pada waktu mereka diam di tempat yang terkunci itu, datanglah Yesus. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Apa yang terjadi? Wah, ternyata yang pertama terjadi adalah Tuhan Yesus ternyata ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus ternyata ada bersama mereka. Bahkan bukan hanya ada, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan damai sejahtera bagi mereka. Itulah sebabnya ya, kalau kita baca Alkitab, kita tahu bahwa kemudian setelah mereka tahu Tuhan ada dan menyertai mereka, bahkan memberikan damai, maka kemudian murid-murid tidak takut lagi. Dan mereka bersemangat lagi untuk berdoa lagi, melayani Tuhan lagi, dan seterusnya. Makanya anak-anak sekalian, ingat ya, ketika kamu merasa takut, ketika kamu merasa khawatir, ketika kamu merasa sendirian, ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan damai di hati kita. Makanya, yuk, mari kita sama-sama katakan, aku tidak takut lagi karena Tuhan Yesus menyertai aku. Yuk kita sama-sama katakan, 1, 2, 3. Aku tidak takut lagi karena Tuhan Yesus menyertaiku. Oke? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
kalau Tuhan Yesus terus menyertai kami. Bahkan ketika kami takut, ketika kami khawatir, ketika kami rasa sendirian, Tuhan Yesus ada menyertai kami dan memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau tidak takut lagi. Kami mau berani karena kami tahu ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke? Tidak takut lagi karena Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.